Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Resti Oktaviani dengan NIM 254030099, Program Studi Manajemen Bisnis Syariah, kelas C. Di sini saya akan menjelaskan Sistem Informasi Manajemen, tugas mata kuliah pengantar manajemen. Baik, di antara masalahnya ada yang pertama, apa saja sistem informasi manajemen, yang kedua, bagaimana klasifikasi sistem informasi manajemen, dan yang ketiga, bagaimana hubungan sistem informasi dengan organisasi, yang terakhir, bagaimana penggunaan sistem informasi manajemen bagi organisasi. Poin pertama yaitu sistem informasi manajemen. Definisi dari sistem informasi manajemen sangat luas dan tidak bersifat tunggal. Walaupun begitu, ada beberapa prinsip mendasar yang bisa dipetakan untuk membantu memahami istilah yang praktis ini. Dalam organisasi, informasi merupakan hasil pengolahan data sehingga menjadi bentuk yang penting bagi penerimanya dan mempunyai kegunaan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan yang dapat dirasakan secara langsung atau tidak langsung. Selanjutnya ada definisi dari Kristanto 2003, di mana informasi menurutnya adalah kumpulan data yang diolah yang lebih berguna dan lebih berarti bagi yang menerima. Menurut Davis 2004, nilai informasi dikatakan sempurna apabila perbedaan antara kebijakan optimal menggunakan sistem informasi yang sempurna dapat dinyatakan dengan jelas. Ada lagi menurut Jogianto 2002, kualitas informasi tergantung pada 3 hal yang dominan. Yang pertama yaitu akurat, yang kedua tepat waktu, dan yang terakhir relevan. Next, poin B yaitu klasifikasi sistem informasi manajemen. Klasifikasi sistem informasi manajemen dibagi menjadi beberapa bagian, salah satunya yaitu berdasarkan jenisnya. Yang pertama, Transaction Processing System atau yang disingkat menjadi TPS. TPS adalah sistem informasi yang terkomputerisasi yang dikembangkan untuk memproses data dalam jumlah besar untuk transaksi bisnis rutin seperti daftar gaji dan inventarisasi. Yang kedua ada Office Automation System atau disingkat menjadi OAS dan Knowledge Work System atau KWS. OAS dan KWS bekerja pada level knowledge. OAS mendukung pekerjaan data yang biasanya tidak menciptakan pengetahuan baru, melainkan hanya menganalisis informasi sedemikian rupa. Sedangkan KWS mendukung para pekerja profesional seperti ilmuwan, insinyur, dan doktor dengan membantu menciptakan pengetahuan baru dan memungkinkan mereka mengkontribusikannya ke organisasi atau masyarakat. Yang ketiga ada Sistem Informasi Manajemen atau biasa disingkat menjadi SIM. SIM tidak menggantikan TPS tetapi mendukung spektrum tugas-tugas organisasional yang lebih luas dari TPS, termasuk analisis keputusan dan pembuat keputusan. Next, poin C yaitu hubungan sistem informasi dengan organisasi. Sistem informasi manajemen berfokus pada pengorganisasian dan pemrosesan informasi agar dapat disampaikan kepada mereka yang membutuhkannya. Perlu diingat kembali bahwa sistem informasi manajemen berfungsi sebagai alat untuk membantu pimpinan organisasi dalam membuat keputusan strategis serta mengatur alur kerja di dalam organisasi tersebut. Ada 2 faktor yang apabila kita melihat apa sih yang mempengaruhi prestasi karyawan yang ada di dalam organisasi, yaitu ada 2 faktor. Yang pertama ada faktor kompetensi individu dan yang kedua faktor dukungan manajemen. Dalam faktor kompetensi individu ini terdapat bagaimana individu tersebut dapat meningkatkan kompetensi dirinya melalui berbagai program pendidikan, pelatihan, dan lain sebagainya. Hal ini akan memberikan dampak positif pada peningkatan kualitas perilaku organisasi secara bottom up, yakni dari bawah ke atas. Dan yang kedua ada faktor dukungan manajemen. Para pemimpin organisasi dapat melihat pola ketidakpuasan, kemandekan atau kemacetan, prosedural maupun etos kerja dan juga kompetensi dari anggota organisasi yang lain. Sehingga oleh tersedianya informasi ini, manajer dapat memutuskan langkah strategis yang tepat guna untuk bisa memberikan dukungan mereka pada anggota organisasi yang dipimpin. Untuk yang terakhir yaitu poin D, penggunaan sistem informasi manajemen bagi organisasi.
SIM merupakan sistem di dalam sebuah organisasi yang memenuhi kebutuhan pemrosesan transaksi setiap hari, mendukung kegiatan operasional, pengelolaan, dan aktivitas strategis, serta menyajikan laporan untuk pihak luar. SIM berperan penting dalam organisasi yang berdaya saing dengan menyediakan informasi yang akurat dan tepat untuk memfasilitasi fungsi kontrol serta operasional agar dapat berjalan dengan efektif. Beberapa peran SIM dalam organisasi yang berdaya saing, yakni ada meningkatkan akurasi data. Hal ini dapat membantu mengumpulkan, menyimpan, dan menampilkan data secara akurat. Yang kedua, mempermudah koordinasi, atau dengan kata lain memudahkan koordinasi antar divisi dalam perusahaan. Yang ketiga, meningkatkan kualitas atau layanan dengan menyediakan informasi untuk perencanaan, pemantauan, perbaikan berkelanjutan, dan evaluasi. Jadi kesimpulan dari penjelasan saya tadi, sistem informasi adalah sebuah framework dalam sebuah organisasi yang mengintegrasikan kebutuhan pengelolaan transaksi sehari-hari, mendukung fungsi operasional, dan berfokus pada manajemen serta aktivitas strategis. Keberadaan sistem informasi dalam sebuah organisasi sangat mendukung para pegawainya dalam melakukan tugas-tugas yang mereka jalani setiap hari. Dikarenakan aktivitas yang mereka jalani dapat menjadi lebih produktif dan juga efisien. Implementasi semacam ini juga sangat menguntungkan untuk perusahaan startup, di mana bertujuan untuk menciptakan model manajemen sistem informasi bisnis yang efektif dan efisien demi mencapai hasil yang optimal bagi usaha baru. Sekian penjelasan dari saya tentang sistem informasi manajemen. Jika ada salah katanya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.